Halo, selamat datang kembali di channel I'm Volleyball. Kali ini saya akan membagikan konten yang agak berbeda. Sebelum melanjutkan menonton, bagi Anda yang menginginkan merchandise bola voli atau bertemakan bola voli, silahkan kepoin Instagram @amvolleyofficial. Di sana tersedia desain-desain yang bertemakan bola voli. Tentunya cocok untuk kalian semua pecinta voli Indonesia. Ya, kali ini saya akan membagikan materi tentang tahap-tahap menjadi setter top. Tentu untuk menjadi setter top bukan hanya dari segi teknik yang diperlukan, tapi dari segi pengetahuan atau dari sisi non tekniknya yang juga sangat penting. Itu mengapa setter-setter biasanya orang-orang yang pintar atau orang yang cerdik. Di sini saya akan bagian materinya tahap-tahap menjadi setter top. Saya beri tagline success in your hand, karena sukses di sebuah tim tentunya sangat dipengaruhi oleh seorang setter. Kita langsung aja masuk ke materi. Setter itu menyentuh bola paling sering, karena bola kedua biasanya setter yang mengambil. Kemudian yang kedua yaitu mempengaruhi spiker. Jadi setter bisa mengaruhi mentalitas maupun performa dari spiker. Itu tentunya jika setternya jelek juga spikernya pasti jelek atau tidak maksimal. Kemudian yang ketiga yaitu membangun kepercayaan diri dari passer atau receiver atau yang melakukan bola pertama. Jika setternya misalkan passingnya jelek sedikit aja, setter tidak bisa membangun serangan yang bagus, tentu passernya juga mentalnya akan turun. Jadi sebisa mungkin setter juga bisa membangun kepercayaan diri ke rekan-rekannya, terutama di bola pertama. Tentu kalau passingnya tidak bagus, nanti komunikasinya yang baik, jangan sampai mengolok-olok atau melakukan kata-kata yang negatif. Itu sudah pernah saya bahas di latihan mental atlet. Kemudian yang keempat yaitu mengatur tempo pertandingan. Sebelum mampir ke materi ini, Anda harusnya sudah menjadi setter terlebih dahulu dan lumayan mumpuni dulu dari segi tekniknya, baru Anda memperhatikan ini. Kalau belum, lihatlah video-video tutorial saya yang dulu tentang bagaimana menjadi seorang setter atau teknik-teknik seorang setter. Ada 3 tahap yang harus dilalui untuk menjadi level setter yang top. Yang pertama yaitu prioritasnya yaitu umpan yang dapat dipukul, kemudian yang kedua umpan yang pintar, kemudian level yang ketiga yaitu umpan yang menipu. Tentu tahap-tahap ini harus dilalui bagi seorang setter. Tidak bisa seorang yang pemula langsung bisa melakukan umpan yang menipu atau umpan pintar. Prioritas yang pertama yaitu umpan yang dapat dipukul. Ketiga tahap ini kita akan ulas satu persatu. Ya, masuk yang pertama yaitu umpan yang dapat dipukul. Tugas utama setter adalah selalu mengirim umpan yang dapat dipukul. Tentu jika umpan dapat dipukul, peluang untuk mendapat poinnya lebih tinggi dibandingkan umpan yang tidak dapat dipukul, karena pasti terlalu mudah untuk dikembalikan atau diantisipasi lawan. Tujuan utama adalah supaya spiker dapat kontak pada jangkauan tertinggi, kemudian mengarahkan ke semua area lapangan. Kita akan bahas maksud dari untuk mengarahkan ke semua area lapangan. Yang pertama adalah umpan yang bagus. Tentunya untuk umpan yang bagus ini, seorang spiker bisa mengarahkan ke lurus maupun cross, semua area lapangan bisa dilakukan. Kemudian yang kedua yaitu umpan yang terlalu melebar dari net, tidak bisa mengarahkan ke sisi lurus pertahanan lawan. Kemudian yang ketiga yaitu umpan yang terlalu jalan, tentunya tidak bisa mengarahkan ke sisi lurus hampir separuh lapangan seperti yang ditunjukkan gambar ini. Diprioritaskan umpan yang bisa dipukul supaya spiker bisa mengarahkan ke semua area lapangan. Kemudian yang diperhatikan lagi yaitu tempo. Semakin cepat tempo akan semakin bagus. Itu karena apa? Karena bloker lawan akan lebih susah dalam membaca serangan Anda karena dilakukan secara cepat. Itu mengapa pada voli modern ini banyak, terutama tim-tim profesional, melakukan umpan-umpan yang cepat. Biasanya
sudah tidak memakai bola-bola open, sudah memakai bola-bola yang bola es. Selanjutnya yaitu mengatur resiko. Yang pertama, lebih baik umpan terlalu tinggi daripada terlalu rendah. Kemudian yang kedua, lebih baik umpan terlalu pendek daripada terlalu panjang. Daripada terlalu jalan, mending agak masuk sehingga masih bisa dipukul. Yang ketiga yaitu lebih baik umpan lebar daripada terlalu mepet ke net, karena kalau umpan lebar masih bisa dipukul, lalu kalau terlalu mepet net tentu tidak bisa dipukul. Kemudian masuk tahap yang kedua, yaitu umpan pintar. Setelah menguasai umpan yang dapat dipukul, tugas setter berkembang lagi menjadi umpan yang pintar atau umpan yang cerdik. Umpan pintar yaitu menyesuaikan kekuatan tim dan kelemahan lawan. Tentu umpan yang pintar atau setter yang pintar tahu kekuatan spiker-spikernya seperti apa dan menyesuaikan umpan yang akan diberikan. Misalkan kalau pemain Indonesia itu, misalkan Randy, diberikan umpan-umpan es yang agak rendah dan cepat, seperti itu. Kemudian misal kalau Sigit agak tinggi, seperti itu, menyesuaikan kekuatan tim. Memanfaatkan kelemahan lawan, terutama blok. Tentu sebelum melakukan umpan, setter yang pintar biasanya melihat blocker yang rendah, biasanya seperti itu. Kemudian diberikan ke spiker yang berhadapan dengan blok rendah, seperti itu. Yang pertama yaitu melibatkan spiker atau melihatkan semua spiker. Jangan sampai Anda melibatkan satu orang saja sehingga spiker yang lain menjadi underperform. Sangat penting melibatkan setiap pemukul seawal mungkin. Jadi untuk di awal-awal set usahakan semua spiker dilibatkan dalam melakukan spek sehingga semuanya menjadi on. Jangan sampai ada yang istilahnya anyep pemainnya gitu. Fungsinya yaitu membangun kepercayaan diri spiker. Tentu kalau semuanya dilibatkan, semuanya bagus, semuanya bisa percaya diri. Kemudian membingungkan defense lawan. Kalau semuanya melakukan spek sehingga defense lawan pun akan bingung mau menjaga spiker yang mana. Kemudian poin yang kedua, menjaga spiker aktif. Jika seorang spiker melakukan error, disarankan segera mengumpankan kepadanya kembali. Anda bisa perhatikan setter-setter yang top atau setter-setter internasional, jika mengumpan salah satu spiker kemudian error, biasanya langsung dikasih kembali. Hal ini untuk menjaga kepercayaan diri spiker tersebut dan memberi kesempatan untuk menebus kesalahan, sehingga menjaga mental dari spiker tersebut. Poin yang ketiga, menghidupkan serangan quicker. Membuat bloker tengah lawan waspada terhadap quicker sehingga open bisa spek dengan satu blok saja. Jika quicker Anda patut diwaspadai, tentunya itu akan meringankan tugas seorang outsetnya, sehingga quicker lawan biasanya akan menjaga quicker di tim Anda, sehingga pemain outset Anda hanya menemui satu blok. Yang keempat yaitu memanfaatkan atau menghindari blok lawan. Seperti yang sudah disebutkan di awal, yaitu memanfaatkan bloker lawan yang lemah atau yang pendek biasanya, atau biasanya tosser. Kemudian menghindari blok lawan yang kuat. Pilihan set. Seorang setter harus memahami pilihan-pilihan umpan yang dapat diberikan pada setiap rotasinya. Pilihan 1, 2, 3, 4 pada setiap rotasinya. Kemudian umpan yang dapat diberikan saat bola receive jelek. Misalkan dua spiker di kode untuk melakukan kombinasi. Kemudian yang satu spiker digunakan untuk antisipasi jika receive-nya jelek atau umpan-umpan yang polos istilahnya, misalkan umpan open biasanya itu dilakukan untuk receive yang jelek. Kemudian apakah ada back attack? Tentunya pastinya juga bisa digunakan serangan dari back attack. Mengetahui kekuatan spiker di tiap-tiap rotasi, ini hampir sama di poin yang pertama tadi. Poin selanjutnya yaitu cari spiker yang paling poin. Sering memberikan bola kepada spiker yang sedang dalam performa baik. Menentukan kepada siapa umpan-umpan yang diberikan saat poin penting. Ya. Kalau di awal tadi semua dilibatkan untuk melakukan spek, tapi untuk di akhir-akhir set atau poin-poin penting, usahakan memberikan bola kepada spiker yang sedang dalam performa baik. Itu bisa dilakukan setelah berjalannya set. Kemudian poin yang ketujuh, mengatur resiko.
memahami situasi pertandingan apakah memungkinkan memainkan variasi penyerangan terutama pada akhir-akhir pertandingan. Nah, ini biasanya juga harus diperhatikan, misalkan poin-poin krusial atau akhir-akhir set di atas 20, jangan sampai melakukan umpan yang neko-neko atau melakukan variasi serangan yang susah. Jadi misalkan serangan yang aman sehingga tidak memberikan resiko yang besar. Di poin mengatur resiko. Kemudian tahap yang ketiga atau tahap yang terakhir untuk menjadi seorang setter yang top, yaitu umpan yang menipu. Kalau pertama tadi umpan yang dapat dipukul, umpan pintar, kemudian yang tahap yang terakhir umpan yang menipu. Tahap akhir dalam prioritas umpan setter yaitu mengecoh bloker lawan, memungkinkan striker hanya menemui satu blok atau bahkan tanpa blok. Itu bisa Anda temui pada setter-setter yang top, biasanya bisa meloloskan seorang striker, itu merupakan tahap setter yang top atau tahap yang terakhir. Tapi harus diingat, ini merupakan prioritas terakhir. Umpan yang menipu akan tapi tidak bisa dipukul, malah merugikan. Kemudian serangan harus dibangun berdasarkan skill setiap pemain, tidak boleh melakukan skill atau taktik di luar kemampuan. Tentu ini sudah dibahas yang tadi. Akan tapi gunakan kemampuan yang ada dan dikembangkan. Masuk ke tahap kreativitas untuk menuju setter yang atau umpan yang menipu. Pertama, kecakapan teknik tentu harus dikuasai, semua umpan harus sudah menguasai, semua teknik setter sudah menguasai. Kemudian sudah otomatis melakukannya, tidak pakai mikir. Kalau masih mikir tekniknya itu belum masuk ke tahap otomatisasi. Kemudian tahap ketiga yaitu kelancaran, mau receive seperti apapun sudah lancar, atau mau mendapat bola seperti apapun sudah lancar. Kalau baru bisa bola yang enak itu tentu belum lancar. Kemudian tahap yang terakhir yaitu kreativitas. Yang pertama teknik yang mumpuni, yang kedua yaitu melakukan tanpa harus berpikir, yang ketiga yaitu melakukan dengan mudah. Yang keempat yaitu bisa melakukan hal yang lebih kompleks. Seperti itu. Untuk melatih umpan yang menipu tentu harus memiliki pola serangan, jangan hanya polos-polos saja. Seperti itu. Yang pertama yaitu pola serangan yang pertama yaitu overload atau mengirim dua striker ke satu blocker. Contohnya itu variasi antara, tumpuk, bahu. Yang kedua yaitu isolate, yaitu mengirimkan striker ke posisi tertentu untuk memancing blocker, sehingga di posisi lain striker hanya mendapat satu blok. Misalkan strikernya posisi di black, kemudian dia berlari panjang ke umpan bola potong, sehingga strikernya pasti mengikuti striker tersebut, sehingga pemain yang di posisi 2 akan hanya mendapatkan satu blocker, sehingga memudahkan dalam menyerang. Kemudian yang lazim lagi yaitu misalkan quickernya di posisi 3 atau 4, kemudian diberikan umpan jangkit sehingga quickernya mengejar ke belakang, kemudian outsetnya yang di posisi 4 hanya menemui satu blocker, seperti itu. Itu dinamakan isolate. Kemudian teknik yang terakhir yaitu teknik tipuan setter. Biasanya setter-setter yang sudah mumpuni mahir melakukan tipuan. Serangan ini dilakukan oleh setter pada bola kedua, biasanya pada receive yang terlalu mepet dengan net. Akan tapi disarankan melakukan umpan pada receive yang mepet dan melakukan serangan pada receive yang sempurna untuk mengecoh lawan. Tapi jika dilakukan terus-menerus maka akan kehilangan efektivitas dan mudah dibaca. Jadi pada momen-momen tertentu saja. Hal yang perlu diperhatikan yaitu ingat posisimu pada zona depan atau belakang. Jangan sampai Anda di belakang kemudian melakukan jumping dan melakukan tipuan, itu akan foul. Kemudian kemana Anda akan mengarahkan bola? Usahakan arahkan ke area yang kosong, jangan ke yang mudah dijangkau lawan. Ya, terima kasih. Itulah tahap-tahap untuk menjadi setter top. Perhatikan ada 3 tahap tadi dan ada pembahasannya pada tiap. Ada ulang-ulang video ini supaya menguasai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan komen. Subscribe channel AM Volleyball. Salam AM Volleyball.